Ini adalah sebuah kisah, seekor anjing menyelamatkan pemiliknya, namun harus mengorbankan nyawanya sendiri. Semua orang menangis mendengar cerita ini. Begini kisah lengkapnya. Di sebuah desa terpencil yang terletak di kaki pegunungan, hiduplah seorang pria bernama Joko. Pria sederhana yang bekerja sebagai petani ini dikenal di kalangan penduduk desa sebagai sosok yang keras kepala, namun berhati lembut. Namun, lebih dari itu, Joko memiliki satu teman sejati yang selalu setia di sampingnya, tidak peduli apa yang terjadi. Teman sejatinya itu bukan manusia, melainkan seekor anjing bernama Raka. Raka bukan anjing sembarangan. Ia adalah hasil dari banyak tahun pembiakan yang penuh perhatian oleh Joko. Ia adalah anjing jenis Belgian Malinois, dengan tubuh kekar dan bulu coklat keemasan yang berkilau saat terkena sinar matahari pagi. Raka selalu berada di sisi Joko, tak hanya sebagai peliharaan, tetapi lebih sebagai saudara. Mereka tumbuh bersama, dan ikatan yang terjalin di antara mereka lebih kuat dari apapun. Setiap pagi, setelah Joko menyelesaikan doa dan sarapan singkatnya, Raka akan berlari keluar rumah, menunggu di dekat gerbang dengan ekor yang terangkat penuh semangat. Mereka akan berdua menuju ladang yang terletak beberapa kilometer dari rumah mereka, tempat Joko bekerja keras untuk menanam padi, jagung, dan berbagai sayuran. Raka akan selalu mengawasi sekitar, memastikan tidak ada bahaya yang mendekat. Anjing itu bahkan sering terlihat berlari ke hutan di sekitar ladang, seperti melakukan patroli. Hari-hari itu sangat indah bagi mereka berdua. Raka akan menemani Joko saat bekerja, membawa pulang barang-barang kecil yang Joko temui di sepanjang perjalanan. Tak jarang Joko tertawa ketika Raka mengusung sebatang ranting besar atau daun yang terjatuh dari pohon. Meskipun ia tidak bisa berbicara, Raka tahu persis kapan Joko membutuhkan hiburan. Namun, hidup tidak selalu berjalan mulus. 3 bulan yang lalu, sebuah kabar buruk datang ke desa mereka. Banjir besar melanda daerah sekitar. Sungai yang biasanya tenang dan damai tiba-tiba meluap, membawa semua yang ada di sekitarnya. Rumah-rumah hancur, dan banyak penduduk desa terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih tinggi. Saat bencana itu datang, Joko dan Raka sedang berada di ladang. Mereka mendengar suara gemuruh dari kejauhan, namun tidak menyangka bahwa air sungai akan meluap begitu cepat. Mereka berdua berlari pulang, tetapi air sudah terlalu dekat. Ketika Joko berusaha menyeberang jembatan kecil yang biasa ia lewati, sebuah kejadian yang sangat tak terduga terjadi. Tiba-tiba, sebuah pohon besar tumbang akibat arus deras, menghantam sisi jembatan tempat mereka berdiri. Tanpa ampun, jembatan itu terbelah, dan Joko jatuh ke dalam air yang sangat deras. Sekejap, ia terseret jauh ke bawah. Raka, yang pada saat itu sudah berada di pinggir jembatan, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Ia menatap pemiliknya yang terjatuh dengan mata penuh kecemasan. Tanpa pikir panjang, Raka melompat ke dalam air yang mengalir deras, berusaha mencapai Joko yang semakin tenggelam. "Raka, jangan!" teriak Joko, meskipun ia tahu anjingnya tidak bisa mendengarnya. Namun, Raka sudah lebih dulu menerjang air dan berenang dengan penuh kekuatan. Ia menggigit ujung lengan Joko dan berusaha menariknya ke permukaan, meskipun arus sungai semakin kuat dan deras. Dengan sekuat tenaga, anjing itu berjuang melawan alam yang kejam, berusaha membawa Joko ke tempat yang lebih aman. Saat itu, Joko merasa tubuhnya semakin lemah. Air sungai yang dingin membuatnya semakin sulit untuk bernapas. Ia melihat Raka yang berenang di sampingnya, dengan mata penuh determinasi, seolah berkata, "Aku akan menyelamatkanmu, bos." Tapi, tubuh Joko semakin sulit untuk bertahan. Ia hampir tidak bisa merasakan apapun kecuali rasa dingin yang menyelimuti seluruh tubuhnya. "Raka," bisik Joko, namun kata-kata itu terhenti di tenggorokannya. Ia hampir kehilangan kesadaran, namun Raka tidak berhenti. Dengan usaha yang luar biasa, Raka akhirnya berhasil menarik tubuh Joko ke tepi sungai yang lebih tenang, tempat beberapa penduduk desa sudah berkumpul, siap untuk membantu.
Saat Raka berhasil menarik tubuh Joko ke tepi sungai yang lebih tenang, penduduk desa yang sudah berkumpul langsung berlari ke arah mereka. Beberapa orang segera membantu mengangkat Joko yang sudah terengah-engah, hampir kehilangan kesadaran. Namun, yang membuat mereka semua tercengang adalah betapa Raka tetap berada di sisi Joko, berusaha melindunginya meski tubuhnya tampak kelelahan. Joko akhirnya dibawa ke rumah seorang tetangga yang kebetulan seorang tabib. Wajahnya pucat dan napasnya terengah-engah. Namun, sebelum mereka sempat mengobatinya, Raka tetap berdiri di dekat pintu rumah. Matanya tak lepas dari Joko yang terbaring. Anjing itu menggoyangkan ekornya, seolah memberikan semangat meski tubuhnya tampak hampir hancur. Ketika Joko mulai sadar dan membuka matanya, ia disambut oleh pemandangan yang tak asing. Wajah Raka yang penuh perhatian, yang tampak khawatir dan seolah meminta perhatian lebih. Joko tersenyum lemah, berusaha mengangkat tangannya, tetapi tubuhnya terasa sangat berat. Raka, kamu baik-baik saja. Joko berbisik dengan suara serak, menggerakkan tangannya untuk meraba tubuh anjing kesayangannya. Raka seolah mengerti, mendekatkan kepalanya ke tangan Joko dan menjilatinya dengan lembut. Ada kedamaian dalam tatapan mata Raka, meskipun ia juga terlihat sangat lelah dan goyah. Joko melihat ke arah tubuh anjingnya, melihat bekas luka dan cedera yang tidak ia sadari. Ternyata, ketika berenang menyelamatkan Joko, Raka terluka akibat batu tajam dan serpihan kayu yang terbawa arus sungai. Joko terkejut. Ia merasa sangat bersalah, seperti gagal melindungi Raka. "Raka, maafkan aku," katanya dengan penuh penyesalan. "Kamu terlalu berani." Namun, Raka hanya menatapnya dengan mata penuh kasih sayang, seolah berkata, "Tidak ada yang perlu dimaafkan, Bos. Aku hanya ingin membuatmu aman." Sejak saat itu, Joko tidak pernah terpisah dari Raka. Mereka menghabiskan waktu bersama, meskipun Joko merasakan tubuhnya semakin lemah akibat kelelahan dan luka-luka dari banjir yang datang begitu mendalam. Namun, Raka tidak pernah meninggalkan sisi Joko. Bahkan, setelah beberapa hari, Joko pulih sedikit. Ia merasa seperti ada sesuatu yang mengganggu Raka. Anjing itu terus terlihat gelisah, memandang keluar rumah dengan mata cemas, seolah sedang menunggu sesuatu. Hari demi hari, desas-desus tentang ancaman yang lebih besar mulai terdengar di desa. Meskipun banjir sudah surut, cuaca tidak kunjung stabil, dan badai besar diramalkan akan datang lagi. Penduduk desa mulai khawatir, mengingat wilayah mereka rawan terkena bencana alam yang datang dengan sangat cepat dan tidak terduga. Joko yang meskipun sudah merasa sedikit pulih, tahu bahwa ia dan Raka harus tetap waspada. Namun, jauh di dalam hatinya, ia merasa ada sesuatu yang tak beres dengan Raka. Anjing kesayangannya itu terus menunjukkan sikap yang berbeda, lebih cemas, lebih waspada, dan lebih melindungi. Suatu pagi yang cerah, ketika Joko keluar dari rumah untuk memeriksa ladangnya, Raka tetap di dalam rumah. Keanehan ini tidak lolos dari perhatian Joko. Biasanya, Raka selalu menemani setiap langkahnya, berlarian di sampingnya atau menjaga dari kejauhan. Namun kali ini, anjing itu hanya duduk di pintu rumah, memandangi Joko dengan tatapan yang sangat dalam. "Kenapa, Raka?" Joko bertanya, tetapi anjing itu hanya menggelengkan kepala, menatapnya dengan tatapan seolah memberinya peringatan. Malam hari itu, cuaca mulai berubah. Awan gelap menghiasi langit dan angin kencang bertiup membawa aroma hujan. Sesuatu dalam diri Joko mulai merasakan kegelisahan yang serupa dengan yang dirasakan Raka. Suasana semakin tegang ketika hujan mulai turun dengan derasnya, dan suara gemuruh petir terdengar semakin dekat. Saat itu, tanpa peringatan, Raka tiba-tiba berdiri dan berlari keluar rumah, menuju ke arah ladang, seperti mendengar sesuatu yang Joko tidak bisa dengar. Joko berusaha memanggilnya, tetapi Raka tidak mendengarnya. Raka terus berlari, dan Joko merasa harus mengikutinya. "Ada apa, Raka?"
Teriak Joko, berlari mengikuti anjing itu, meskipun tubuhnya masih terasa lemah. Sesampainya di ladang, suasana semakin mencekam. Hujan turun deras, dan angin semakin kencang. Di kejauhan, Joko melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Sebuah longsoran tanah besar mulai bergerak turun dari bukit terdekat, menuju ladang mereka. Saat itu, Joko tahu bahwa jika longsoran itu sampai, seluruh desa bisa terhanyut dalam bencana tersebut. Tanpa berpikir panjang, Joko berlari sekuat tenaga, berharap bisa menyelamatkan ladang dan rumah mereka. Namun, saat itulah ia menyadari bahwa Raka sudah berada di depan, seolah tahu apa yang harus dilakukan. Anjing itu berlari ke arah bukit yang terancam longsor, melompat dan menggonggong, seakan memberi peringatan kepada Joko untuk segera lari menjauh. Namun, saat Joko berbalik dan berlari menuju tempat yang lebih aman, tanah yang di atas bukit mulai bergerak lebih cepat dari yang ia duga. Longsoran itu turun dengan sangat cepat, dan Joko merasa tanah di bawah kakinya mulai terguncang. Seketika itu, Raka berlari ke arah longsoran tersebut, mencoba menghentikan gerakan tanah dengan menggali dan menggonggong dengan putus asa, berusaha menghalau ke arah Joko. Joko berteriak, "Raka, jangan!" Namun, anjing itu tidak mendengarnya. Raka menggali dengan keras, mencoba menyelamatkan Joko, tetapi tanah terus bergerak dengan kecepatan luar biasa. Dalam sekejap, longsoran tanah itu akhirnya menghantam tubuh Raka. Joko menatap dengan ngeri. "Raka!" Dengan satu loncatan besar, Joko berlari menuju Raka, tetapi tanah semakin menutup dan Raka tidak bisa menghindar. Joko terjatuh ke tanah, mencoba menggali secepat mungkin, namun tak ada yang bisa ia lakukan. Raka, yang dulu selalu setia menyelamatkannya, kini terbaring di bawah tumpukan tanah. Suasana malam itu sangat sunyi, hanya terdengar suara rintik hujan yang terus mengguyur desa. Joko, dengan tubuh penuh lumpur dan kelelahan yang luar biasa, masih berusaha menggali tumpukan tanah dengan tangan yang bergetar. Namun, meskipun ia menggali dengan sekuat tenaga, tanah itu seolah tak bisa dipindahkan. Wajahnya basah oleh air mata yang mengalir tak terkendali. Raka, anjing kesayangannya, sahabat sejatinya, dan pelindungnya, terkubur dalam tumpukan tanah yang terus bergerak. "Raka, Raka, tolong, bangunlah!" Joko berteriak, namun suara itu hanya tenggelam dalam angin dan hujan yang semakin deras. Ia tahu, semakin lama, harapan untuk menemukan Raka semakin menipis. Joko terjatuh ke tanah, menangis dengan pilu. Rasa sakit di dadanya lebih tajam dari luka-luka yang ia rasakan. Tanpa Raka, dunia ini terasa kosong. Anjing itu telah menyelamatkannya berkali-kali, berjuang untuknya tanpa ragu, tanpa pamrih. Dan kini, ia yang harus menghadapi kenyataan bahwa temannya itu, yang selama ini selalu ada di sisinya, tak akan pernah kembali lagi. Joko menatap ke arah bukit yang kini telah hancur. Longsoran tanah itu membuat segala yang ada di sekitarnya tampak tak berarti. Di antara hujan yang terus mengguyur, Joko bisa melihat jelas bagaimana bukit itu telah meninggalkan kehancuran yang begitu besar, menghancurkan ladang, rumah, dan juga harapan. Namun yang lebih menyakitkan adalah kenyataan bahwa Raka, anjing yang begitu setia, mengorbankan nyawanya untuk melindungi Joko. Ia tahu bahwa tidak ada yang bisa mengubah kenyataan itu. Tetesan hujan di wajahnya terasa seperti air mata alam yang juga berduka. Di tengah kesedihannya, Joko merasa sebuah kehadiran. Sesuatu yang tidak bisa ia lihat, tetapi bisa ia rasakan. Sebuah kehangatan, sebuah perasaan yang begitu familiar, yang hanya bisa datang dari makhluk yang sangat ia cintai. Ia menoleh ke sekeliling, berharap ada keajaiban. Namun, hanya ada hening dan hujan. Joko terdiam sejenak, merasakan angin yang menyapu wajahnya dengan lembut. Dalam hatinya, ia tahu bahwa meskipun Raka tidak ada lagi di sana secara fisik, ikatan mereka tidak akan pernah terputus.
Joko merasakan semacam kehadiran Raka di setiap hembusan angin, di setiap langkahnya. Raka tidak akan pernah benar-benar pergi. Keesokan harinya, Joko kembali ke tempat longsoran tanah itu. Ia tidak bisa menerima kenyataan, tetapi ia tahu harus melanjutkan. Desa sedang dalam proses pemulihan setelah bencana tersebut. Beberapa rumah rusak parah, ladang terendam, dan banyak yang harus diubah untuk bertahan hidup. Tapi, bagi Joko, semuanya terasa hampa. Tanpa Raka, hidup ini tak lagi memiliki arti. Ketika ia tiba di tempat longsoran, Joko mulai menggali lagi dengan tangan yang sudah sangat lelah. Tangan dan tubuhnya terasa sakit, tetapi ia tak bisa berhenti. Ia harus menemukan Raka. Setelah berjam-jam menggali, akhirnya ia menemukan bagian dari tubuh Raka yang sudah terkubur. Joko memeluk tubuh anjing kesayangannya yang kaku dan dingin. Air matanya tak terbendung lagi. "Maafkan aku, Raka. Aku tidak bisa menyelamatkanmu," bisiknya terisak. "Tapi kamu akan selalu menjadi sahabat terbaikku, tak peduli apapun yang terjadi." Joko tidak tahu berapa lama ia berada di sana, hanya bisa merasakan rasa kehilangan yang begitu mendalam. Semua kenangan mereka, setiap momen yang mereka habiskan bersama, datang mengalir begitu saja. Ia ingat bagaimana Raka berlari pertama kali ketika ia mengadopsinya. Betapa canggungnya anjing itu ketika mereka mulai belajar satu sama lain. Ia ingat bagaimana Raka selalu berusaha melindungi dan memberikan kenyamanan saat Joko merasa terpuruk. Raka telah menjadi bagian dari hidupnya yang tak tergantikan. Dengan berat hati, Joko membawa tubuh Raka pulang ke rumah. Ia menggali lubang di halaman belakang rumah mereka, di tempat yang penuh kenangan indah bersama anjing kesayangannya. Begitu Raka dikuburkan, Joko duduk di samping makamnya, menghadap ke arah ladang mereka, yang kini hanya tinggal kenangan. "Raka, aku janji akan hidup dengan lebih baik untuk kita berdua," Joko berbisik. "Aku akan melanjutkan apa yang kita mulai, dan aku tahu kamu akan selalu ada di sini, di hatiku." Joko tahu, perasaan kehilangan ini tidak akan pernah sepenuhnya hilang. Tetapi, ia juga tahu bahwa pengorbanan Raka telah mengajarkan banyak hal. Keberanian, kesetiaan, dan cinta tanpa syarat yang tidak akan pernah dilupakan. Minggu-minggu berlalu, dan desa mulai pulih sedikit demi sedikit. Hujan sudah reda, dan musim panen mulai kembali meskipun kerusakan di ladang masih tampak jelas. Joko kembali bekerja di ladang, meskipun kehadiran Raka yang selalu mendampinginya kini hanya ada dalam kenangan. Namun, di dalam hatinya, ia merasa ada kekuatan baru yang muncul. Raka telah mengajarkannya untuk terus bertahan, untuk terus maju. Bahkan saat kehilangan terasa begitu berat. Pada suatu pagi yang cerah, saat Joko sedang berjalan melewati ladang yang kini penuh dengan tanaman baru yang ia tanam setelah bencana, ia mendengar suara langkah kaki di belakangnya. Tanpa berpikir panjang, ia menoleh, berharap melihat sosok Raka datang dengan ekor yang terangkat penuh semangat. Tapi, yang ia lihat hanyalah angin yang berhembus lembut, membawa harum tanah yang segar setelah hujan. Tapi, kali ini, Joko tidak merasa kosong. Ia tersenyum lembut. Meski Raka tidak lagi ada di sana untuk mengikutinya, ia tahu bahwa ikatan mereka tetap ada. Dalam setiap langkahnya, dalam setiap hembusan angin, dalam setiap hari yang ia jalani, Raka akan selalu menjadi bagian dari hidupnya. Ikatan mereka tidak akan pernah bisa diputuskan oleh apapun, bahkan oleh kematian sekalipun. Joko melanjutkan langkahnya dengan penuh harapan, dengan rasa damai yang datang dari kenangan yang tak akan pernah terlupakan. Dan di setiap langit yang terbentang, di setiap matahari yang terbit, ia merasakan kehadiran sahabatnya yang setia. Raka, anjing yang telah mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkannya, tetap hidup dalam hatinya. Dan itu cukup membuat Joko merasa tidak pernah benar-benar sendirian. Setelah bertahun-tahun berlalu, Joko masih mengunjungi makam Raka setiap kali ia merasa perlu berbicara dengan sahabatnya. Ia masih ingat saat-saat bahagia bersama Raka, dan setiap kali ia merenung,
Ia merasa anjing kesayangannya selalu mendampinginya dalam bentuk yang tak terlihat. Joko akhirnya membangun sebuah patung kecil di dekat makam Raka. Sebuah patung yang menggambarkan Raka dalam pos berlari dengan ekor terangkat, seolah siap melindunginya seperti dulu. "Terima kasih, Raka. Aku tidak akan pernah lupa." Joko berbisik kepada patung itu dengan senyuman yang penuh cinta dan kesedihan. Dan meskipun Raka telah lama tiada, kisah mereka terus hidup dalam kenangan, sebuah simbol dari kesetiaan, keberanian, dan pengorbanan yang tak ternilai. Sebuah kisah yang akan terus dikenang sepanjang hidup Joko, dan mungkin sepanjang hidup orang-orang yang mendengarkan kisah tentang seekor anjing yang berani, yang menyelamatkan nyawa pemiliknya, bahkan dengan harga pengorbanan yang tak ternilai.